Jadi pada project kali ini saya mengambil tema clustering menggunakan algoritma K-means. Jadi pada project kali ini yang saya akan lakukan clustering adalah data penggunaan kartu kredit di suatu bank. Jadi saya akan mengkategorikan menjadi dua cluster, yaitu cluster orang yang cenderung konsumtif atau sering menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja, dan yang satu yang tidak cenderung konsumtif atau yang tidak sering menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja. Selain itu, saya akan mengkategorikan juga mana yang membayarnya secara langsung atau tanpa mencicil dan mana yang tidak membayar secara langsung. Nah, hasil dari clustering ini bisa berguna untuk para pengiklan. Misalnya jika pengiklan ingin menyasar target pasarnya, tidak perlu menyasar semua orang, tapi bisa dapat target dari hasil clustering ini, karena kita tahu mana yang cenderung konsumtif dan tidak konsumtif nasabahnya, sehingga pengiklan bisa mengiklankan iklannya dengan efisien. Ini adalah datanya. Ini data pertama, data kedua, data ketiga nasabah sampai data ke 8.950. Kemudian yang saya ambil adalah kolom atau atribut atau variabel purchase frekuensinya dan one off purchase frekuensinya. Jadi purchase frekuensi di sini adalah tingkat frekuensi nasabah menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja. Kemudian one off purchase frekuensi adalah tingkat nasabah menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja tapi tidak mencicil. Jadi yang akan disasar ini dibagi adalah yang tidak mencicil dan yang sering dan tidak sering. Jadi untuk mendapatkan dua kelompok tersebut, datanya berkisar antara 0 sampai 1, di 0 jika frekuensinya kurang sering dan 1 jika frekuensinya sering. Kemudian di sini adalah kodenya. Jadi pertama-tama saya mengimport library bantuan, tapi di sini saya tidak menggunakan library untuk menghitung kamis. Saya lakukan dengan manual. Yang pertama saya random float, kemudian di sini saya mengambil datanya. Nah, yang saya ambil tadi hanya purchase frekuensi dan one off purchase frekuensi. Kemudian di sini saya menambahkan kolom baru di data yang saya sudah ambil dalam bentuk pandas bernama cluster untuk melabeli setiap user masuk ke cluster yang mana. Kemudian di sini ada titik C1 dan C2. Ini adalah titik X dan Y cluster secara random. Jadi untuk awal saya random titik X dan Y-nya setiap cluster. Di sini saya mengambil dua karena saya ingin membagi menjadi dua cluster. Jadi saya punya dua titik. Kemudian di sini saya ambil semua data purchase frekuensi sebagai titik X dan semua data one off purchase frekuensi sebagai titik Y. Untuk pewarnaannya di sini untuk iterasi awal saya menampilkan datanya saja. Jadi data mentahnya saya tampilkan semua dalam warna biru. Kemudian di sini adalah fungsi untuk melakukan kamisnya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menghitung setiap titik dengan titik cluster. Jadi setiap data dihitung jaraknya dengan titik cluster 1 dan titik cluster 2. Untuk menghitungnya saya menggunakan algoritma Euclidean distance. Jadi rumus dari Euclidean distance jika diilustrasikan seperti ini. Jadi misal saya punya 3 titik di sini, lalu di sini ada cluster 1 dan cluster 2. Misalnya cluster 1 dan cluster 2. Ini titik datanya, jadi saya akan menghitung jarak ke titik cluster 1 dan jarak ke titik cluster 2. Lalu dibandingkan mana yang lebih dekat. Misalkan di sini ternyata yang titik cluster 1 ini jaraknya lebih dekat, berarti titik ini masuk ke dalam cluster 1. Nah ini, jadi jika jaraknya lebih dekat di cluster 1, maka dipasang cluster 1 di labelinya. Di kolom cluster saya melabelinya dengan cluster 1 dan saya memasukkan warnanya adalah sebagai warna merah untuk cluster 1 setiap titik datanya dan warna hijau untuk cluster 2 untuk setiap titik datanya. Untuk rumus dari Euclidean distance sama dengan akar dari X dikurangi X kuadrat min Y kurangi min Y kuadrat, seperti ini. Jadi X di sini adalah titik datanya, titik X datanya. Lalu untuk X yang kedua ini adalah titik X pada cluster. Kemudian ini juga sama, yang ini titik Y pada data dan ini titik Y pada cluster. Nah, dengan seperti ini kita bisa tahu jarak data dengan titik setiap klasternya.
Kemudian langkah selanjutnya, karena saya sudah mendapatkan label setiap datanya masuk ke klaster mana, langkah selanjutnya adalah saya menentukan titik klaster baru. Jadi cara mendapatkan titik klaster baru, saya melakukan rata-rata untuk setiap titik datanya. Jika diilustrasikan bisa seperti ini. Misalkan di sini saya punya titik 1 2 1 2, kemudian di sini ternyata klasternya, di sini klasternya. Jika ini sudah tahu menjadi satu anggota dan ini juga menjadi satu anggota, setiap titik kan punya X dan Y. Jadi saya merata-rata titik X di sini dan titik X di sini, titik datanya di rata-rata, maka ini akan menghasilkan titik X baru. Kemudian ini juga sama, Y-nya juga di rata-rata menjadi titik Y baru. Yang di sini juga sama, titik X baru kita dapat, titik Y baru kita dapat, sehingga inilah titik yang akan menjadi klaster berikutnya. Setelah mendapatkan hasil tersebut, untuk mendapatkan klaster yang baru titiknya, langkah selanjutnya adalah di sini saya memberikan threshold. Jadi iterasi ini akan berhenti jika titik baru yang dihasilkan itu sudah sama dengan titik klaster yang sebelumnya. Jika sudah sama, maka saya anggap itu sudah mencapai titik maksimum dari iterasi karena keanggotaannya sudah tidak berubah. Lalu di sini saya menampilkan hasil kesimpulannya. Saya mengekstrak datanya menjadi kesimpulan. Kemudian di sini saya menampilkan centroidnya. Jadi ini centroid saat iterasi ini, dan saya di sini menampilkan centroid untuk kedepannya. Dengan centroid warna abu-abu saya menampilkan centroid untuk iterasi selanjutnya atau centroid baru atau titik barunya. Untuk yang di sini saya mengganti titik centroid yang lama dengan titik centroid yang baru untuk disiapkan untuk iterasi selanjutnya. Kemudian yang terakhir saya menampilkan datanya, grupnya atau anggota klasternya di setiap iterasi. Jadi kita bisa melihat proses per prosesnya dari algoritma Kamis ini. Untuk outputnya seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah yang saya tampilkan awal, adalah data mentahnya. Jadi kita belum tahu dia masuk ke klaster mana, yang mana masuk ke klaster mana. Kemudian ini pada iterasi pertama, ternyata setelah di random, centroidnya kita dapat di sini yang bintang berwarna merah ini 2. Lalu dicari distance-nya, ternyata yang hijau ini masuk ke sini. Lalu yang merah-merah ini ternyata masuk ke centroid yang di sebelah sini. Nah, untuk merah di sini jadi saya melambangkan merah sebagai ini klaster satunya dan ini klaster 2-nya. Kemudian pada iterasi kedua hasilnya seperti ini. Titiknya centroid menjadi di sini tadi. Kemudian di sini juga jadi di sini. Dan setelah dihitung jaraknya mendapatkan hasil seperti ini juga. Nah, ini setelah dihitung semakin mendekati dengan centroid barunya. Jadi centroid saat ini semakin mendekati dengan centroid barunya, sehingga kita bisa tahu kira-kira kapan akan berhentinya. Misalkan di sini ini masih jauh, kemudian ini pindah ke sini lagi, kemudian di sini setelah ini. Nah, ini setelah ini sudah selesai karena ini sudah menempel ya. Centroid baru dan saat ininya sudah menempel, sehingga hasil akhirnya seperti ini, bahwa anggota yang merah itu adalah yang titik sebelah di sini dan titik yang hijau ini adalah klaster kedua, jadi di sebelah sini. Inilah hasil visualisasi dari Kamisnya. Dengan mendapatkan hasil tersebut, kita bisa menarik kesimpulannya adalah dari 8.950 nasabah yang masuk ke dalam kategori 1 ada 4.810 nasabah. Kemudian yang masuk ke kategori 2 adalah 4.140 nasabah. Lalu yang bisa kita tahu lagi adalah bahwa klaster 1 adalah yang tidak konsumtif, dan anggota dari klaster 1 adalah user 1, user 2, user 4, 5, 9, 10 dan seterusnya. Dan ternyata kita tahu bahwa user ke 8.949 adalah juga tidak konsumtif. Kemudian yang bisa kita tahu lagi adalah untuk klaster 2-nya yang nasabah yang konsumtif diisi oleh user nomor 3, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 11 dan seterusnya. Dan ternyata user nomor 8.950 juga adalah berperilaku konsumtif. Sehingga dari hasil ini sudah jelas bahwa nasabah bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu yang konsumtif dan tidak konsumtif. Dan ini akan sangat berguna sekali bagi pengiklan. Jadi pengiklan tidak perlu memberikan iklannya kepada seluruh orang, tapi dia bisa menyasarkan atau memasarkan iklannya sesuai dengan kebutuhannya, yaitu mencari nasabah yang tentunya cenderung berperilaku konsumtif agar barangnya laku. Sehingga dengan tersebut pengiklan akan bekerja atau mengeluarkan modal untuk mengiklan dengan lebih efisien karena terarah. Sekian project kali ini, terima kasih.